Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama matematika teman kita. Kali ini kita akan membahas cara mudah soal-soal integral tak tentu, gimana kita menyelesaikannya. Nah, selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Oke? Nah, sebelum masuk ke soal-soal integral tak tentu, mengingat kembali rumus dari integral tak tentu. Jadi jika ada integral ax pangkat n dx, nanti penyelesaiannya a itu koefisien, jadi a dibagi pangkatnya n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 plus c. Jadi konsepnya kalau integral itu pangkatnya di sini n plus 1 itu sama dengan pangkatnya, jadi pangkatnya juga n plus 1, ini harus sama. Ini untuk rumus integral tak tentu dengan n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk soal integral tak tentu yang pertama, ini dari yang mudah dulu, integral 2x kuadrat dx. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini a-nya itu berarti 2, kemudian di sini 2 ini sebagai n, pangkat 2 ini sebagai n, sehingga jika dimasukkan ke rumus, koefisiennya 2 dibagi pangkatnya berapa? 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus konstanta. Jadi tinggal dihitung 2/3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang pertama, jadi sangat mudah. Kemudian yang kedua, jika ada integral setengah x pangkat negatif 3 dx. Nah, jadi di sini pangkatnya pangkat negatif. Ini sama, berarti nanti 1/2. Ini saya sendirikan biar tidak bingung, dikalikan, karena ini saya ambil koefisien 1 ya. Pangkatnya berapa? Min 3 ditambah 1 x pangkat min 3 ditambah 1 plus c, sehingga di sini 1/2 dikalikan 1/-2 x pangkat negatif 2 plus c. Ini tinggal dikalikan, berarti negatif 1/4 x pangkat negatif 2 plus c. Nah, seperti ini. Bisa juga di sini dijadikan pangkat positif, hasilnya negatif. Nah, jadi mengingat pangkat sifat bentuk pangkat, jika ada a pangkat negatif n, ini sama artinya 1/a pangkat n. Begitu juga sebaliknya, jika ada a pangkat n, ini sama artinya 1/a pangkat negatif n. Jadi di sini jika pangkatnya dijadikan pangkat positif, menjadi 1/4 x pangkat 2 plus c. Nah, caranya seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, jika ada integral x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 6 dx. Nah, kalau ada soal seperti ini, nanti tinggal diintegralkan satu-satu. Jadi untuk yang x kuadrat dulu, koefisiennya 1 per pangkatnya 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi koefisiennya berapa? 3 per x nya pangkat berapa? Pangkat 1 plus 1
X pangkat 1 plus 1 dikurangi 6. 6 itu sebenarnya 6X pangkat 0. Jadi di sini karena X pangkat 0 berarti 6 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1. Sebenarnya dari seperti ini. Tapi nanti misal 6 itu integralnya berapa? 6X gitu langsung aja enggak apa-apa. Jadi kalau ada konstanta diintegralkan nanti tinggal ditambahkan X sesuai sifat yang pertama. Jadi jika ada integral A dx nanti berarti hasilnya itu AX plus C, tinggal ditambahi variabel X. Jadi tinggal dihitung saja di sini 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3/2 X pangkat 2 dikurangi 6X plus C. Nah, jadi sangat mudah untuk menyelesaikan soal integral tak tentu. Kemudian yang nomor 4, integral 2x plus 3 dikuadratkan dx. Nah, kalau ada soal seperti ini nanti bisa untuk dikuadratkan dulu. Jadi di sini integral 2x plus 3 dikalikan 2x plus 3 dx. Nah, cara mengalikannya satu-satu ya. 2x dikalikan 2x 4x kuadrat, 2x dikalikan 3 berarti di sini 6x. 3 kali 2x itu 6x, 3 dikalikan 3 plus 9, sehingga di sini integralnya kelewat. Nah, ini ya, sama dengan integral 4x kuadrat plus 12x plus 9 dx. Baru diintegralkan berapa? 4x kuadrat berarti 4 per pangkat berapa? 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ditambah 12 per pangkat 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 integral dari 9. Nah, sesuai sifat yang pertama kemarin berarti nanti pasti hasilnya di sini 9X plus C, langsung saja enggak apa-apa, sehingga hasil akhirnya 4/3 X pangkat 3 ditambah 12 per 2 ya, di sini saya tulis 6X pangkat 2 plus 9X plus C. Ini untuk penyelesaian soal yang keempat. Kemudian untuk soal selanjutnya, sini soal yang kelima. Jika ada integral X pangkat 8 dikurangi X pangkat 4 ditambah 2 dibagi X pangkat 4 dx. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada pecahannya, tapi pembilangnya ada beberapa suku, nanti ini disendirikan. Jadi integral dibagi satu-satu, X pangkat 8 per X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 4 dx. Sehingga kalau udah seperti ini mudah. Ini X pangkat 8 dibagi X pangkat 4, berarti ini bisa saya coret, ini tinggal pangkat 4. Nah, ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 berarti 1. Nah, ini tetap ya. Sehingga di sini integral X pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 2 per X pangkat 4. Nah, ini karena masih bentuk pecahan, saya jadikan bentuk biasa. Jadi integral X pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 2 X pangkat negatif 4 dx. Nah, baru diintegralkan.
ini yang X pangkat 4 koefisiennya 1 per 4 ditambah 1 X pangkat 4 ditambah 1 dikurangi integral dari 1 kan hanya konstanta, berarti nanti tinggal 1X. Nah, terus gini ditambah 2 per pangkatnya negatif 4 plus 1 X pangkat negatif 4 plus 1 ditambah C 1 per 5 X pangkat 5 dikurangi X ditambah 2 per negatif 3 X pangkat negatif 3 plus C. Atau kalau dijadikan bentuk pangkat positif, di sini 1 per 5 X pangkat 5 dikurangi X ditambah 2 per min 3 X pangkat 3 plus C. Nah, caranya mudah ya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya nomor 6, jika ada integral X dikalikan 3X plus 4 per X pangkat 3 dx, nanti penyelesaiannya ini dikalikan dulu sehingga menjadi integral X dikalikan 3X kuadrat ditambah 4 per X pangkat 2 dx. Nah, nanti karena masih bentuk pecahan, jadikan bentuk biasa dulu menjadi 4X pangkat negatif 2 dx, baru diintegralkan 3 dibagi pangkatnya 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ditambah 4 per pangkatnya negatif 2 plus 1 X pangkat negatif 2 plus 1 plus C, sehingga di sini 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 dibagi min 1 X pangkat min 1 plus C. Maka di sini hasilnya 3 dibagi 3 itu 1, X pangkat 3 dikurangi 4 X pangkat min 1 plus C. Atau kalau mau dijadikan bentuk pangkat positif, X pangkat 3 dikurangi 4 per X plus C. Ini pembahasan soal yang ke-6. Kemudian untuk soal selanjutnya yang ke-7, misalkan di sini ada integral akar X ditambah 1 dikalikan dengan akar X ditambah 1 dibagi dengan akar X dx. Nah, akar X itu sebenarnya X pangkat 1 per 2, sehingga di sini kalau ada akar X dikalikan akar X, berarti akar X kalikan akar X itu hasilnya sama dengan X pangkat 1 per 2 dikalikan X pangkat 1 per 2. Kalau ada perkalian, bilangan pokoknya sama-sama X pangkatnya ditambah, berarti setengah tambah setengah sama dengan 1, sehingga akar X dikalikan dengan akar X itu hasilnya X. Nah, untuk soal nomor 7, akar X dikalikan akar X, di sini integral X kemudian akar X kalikan 1, ini akar X 1 dikalikan akar X itu akar X 1 dikalikan 1 dibagi akar X dx. Di sini integral X plus 2 akar X plus 1 per akar X dx. Disendirikan seperti tadi. Integral X dibagi akar X ditambah 2 akar X dibagi akar X
ditambah 1 dibagi akar X dx. Sehingga di sini ini sama artinya X dibagi X pangkat 1/2 ditambah, ini bisa saya coret berarti ditambah 2, ini sama artinya 1 per X pangkat 1/2 dx. Nah, kalau ada seperti ini, X pangkat 1 dibagi X pangkat setengah, ini sama artinya kemarin kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M, itu sama artinya A pangkat N dikurangi M. Sehingga di sini 1 dikurangi setengah, berarti X pangkat 1/2 ditambah 2 ditambah X pangkat negatif 1/2 dx. Nah, bentuknya seperti ini. Baru diintegralkan, 1 dibagi setengah ditambah 1, X pangkat setengah ditambah 1 ditambah integral dari 2 itu 2x ditambah 1 per negatif setengah ditambah 1 X pangkat negatif setengah ditambah 1 plus C. Maka di sini hasilnya 1 per 3/2 X pangkat 3/2 ditambah 2x ditambah 1 per setengah X pangkat setengah plus C. Atau hasil akhirnya saya tulis di sini 1 dibagi 3/2 itu berarti 2/3 X pangkat 3/2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat setengah plus C. Atau kalau mau dijadikan bentuk akar, kalau di sini ada X pangkat 3/2, itu bisa saya pisah menjadi X dikalikan X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah tadi apa? Akar X. Sehingga bisa saya tulis di sini 2/3 X kalikan akar X ditambah 2x plus 2 akar X plus C. Nah, diubah seperti ini boleh, sama saja hasilnya, sama saja nilainya. Nah, untuk soal-soal kali ini saya cukupkan sekian. Bila nanti masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.